juta per bulan walaupun upload satu reel setiap hari cuman pakai teknik satu ini. Apa itu? Langsung aja kita bahas gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas nih, ada beberapa akun yang berhasil nemuin winning kontennya, dan mereka tuh nggak perlu ngejar-ngejar target untuk gajian setiap bulannya, bahkan bisa netes 2 digit per bulan. Enak banget kan kalau teman-teman itu udah tahu yang namanya winning konten di akun kalian. Nah, aku bakalan bocorin tips dan triknya gimana cara ngenalin winning konten di akun kalian masing-masing ya. Tapi sebelum kalian bisa ngenalin winning kontennya, teman-teman wajib banget nentuin dua hal ini. Pertama ialah spesifik tema, dan kedua ialah spesifik niche. Nah, sebenarnya spesifik tema itu apa sih kayak gitu, dan spesifik niche juga apa kayak gitu. Nah, oke, aku contohin tuh kayak gini. Misalnya nih ya, teman-teman udah nentuin tema masak kayak gitu. Nah, masak itu bisa dipecah lagi atau dijadikan spesifik tema kayak gitu. Nah, masak apa sih? Masak bekal atau masak roti atau baking kayak gitu ya. Terus ada lagi masak camilan atau ide jualan kayak gitu kan. Masakan banyak banget kan. Nah, seperti itu ya. Atau resep minuman kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Bahkan resep minuman itu bisa dipecah lagi. Ada pecinta kopi kayak gitu ya. Terus ada juga minuman sehat atau minuman herbal kayak gitu. Pokoknya teman-teman kalau misalnya akunnya belum ketemu konten-konten yang naik, wajib banget nentuin spesifik tema kayak gini. Contohnya di akun aku ya. Jadi kalau misalnya belum 100.000 followers, itu harus punya spesifik tema supaya apa? Supaya tuh gampang diinget oleh audiens kita. Jadi tuh gini, misalnya nih ya, aku ngebahas masalah duit kayak gitu, gimana gajian atau masalah kekayaan kayak gitu ya. Semua orang tuh pengen kaya, tapi kayanya tuh kayak gimana kayak gitu. Banyak banget kan cara kaya. Kayak misalnya nih investasi, ada lagi gimana hasilin uang dari bisnis online kayak gitu. Terus gimana caranya hasilin uang dari sosial media kayak gitu. Nah, sosial media itu dipecah lagi nih. Gimana caranya dapat uang dari affiliate, ada dari TikTok kayak gitu ya. Ada produk digital. Nah, aku ambil gimana caranya dapat uang dari Facebook kayak gitu. Nah, itu ialah spesifik tema. Nah, spesifik audience sekarang ya, spesifik needs atau spesifik audience. Nah, sebenarnya spesifik audience itu kan tadi udah ada nih tema kontennya. Sekarang kita tentuin spesifik audience atau siapa sih yang bakalan nonton konten kalian. Jadi tuh wajib banget bener-bener khusus kayak gitu. Supaya apa? Supaya tuh kita gampang bikin konten yang sekiranya mereka itu tertarik buat nonton kayak gitu. Contohnya, aku pribadi menyasar kan banyak banget ya orang yang pengen kaya, orang yang pengen cuan dari sosial media kayak gitu ya. Nah, aku pribadi itu menyasar ialah ibu-ibu. Ibu-ibu tuh banyak banget. Ibu-ibu tuh ada yang IRT, ada yang bekerja kayak gitu, ada yang guru atau apapun itu. Nah, aku menyasar IRT yang di rumah aja, kayak ibu-ibu yang di rumah aja pengen gajian dari sosial media, khususnya Facebook kayak gitu. Nah, itu ialah target audiensku kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus atau wajib banget nentuin spesifik niche dan spesifik tema. Kalau udah, nanti teman-teman bisa amati konten kalian itu yang naik di bagian apa. Contohnya ini ya, aku punya kayak ya akun bimbingan kayak gitu ya. Nah, dia itu dulunya kayak kontennya itu ngerandom. Nah, pas naik itu ternyata naiknya itu di bagian kayak misalnya kan random itu berarti kayak ngevlog, kayak bersih-bersih, kayak apa, pokoknya segala apa dikontenin. Nah, ternyata yang naik itu konten-konten yang tidak bisa diulang, kayak misalnya jalan-jalan pas makan bakso, terus ada ulatnya atau ada rambutnya, kayak gitu-gitu loh. Nah, konten yang kayak gitu tuh yang naik, tapi kan kita nggak bisa mengulang seperti itu ya. Nah, makanya tuh dia kayak ya udah ngevlog
tips-tips kayak gitu ya, tips-tips sederhana untuk IRT kayak gitu. Nah, ternyata aku amati itu kan kalau tips sederhana itu kan banyak banget, contohnya tuh tips melipat pakaian kayak, terus ada lagi tips bersih-bersih kayak gitu ya, atau membersihkan sesuatu pokoknya kayak gitu. Terus ada lagi tips menyimpan baju kayak apa namanya, pakai hanger supaya nggak apa gitu. Nah, ternyata itu yang paling naik itu ternyata pas ketika dia ngasih tips bersih-bersih. Kan IRT itu kerjanya banyak banget ya, langsung ternyata yang naik itu masalah bersih-bersih kayak gitu. Nah, ketemulah dia winning konten di akunnya itu, ya udah tips seputar ibu rumah tangga, seputar rumah kayak gitu ya, tapi yang fokusnya ke bersih-bersih. Ya udah, cara menghilangkan noda atau cara mencuci apa kayak gitu, pokoknya yang mencuci dan bersih-bersih seperti itu. Walaupun satu reel setiap hari tetap bisa konsisten gajian dan bahkan sampai 2 digit satu bulannya kayak gitu. Nah, ada lagi nih contohnya ya, akun ini kayak gitu ya. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat ya, dari view-nya itu udah kelihatan dia itu kontennya kan kayak resep kayak gitu ya. Nah, resepnya itu spesifiknya ialah resep kue atau baking kayak gitu kan. Nah, kalau dilihat lagi itu winning kontennya itu, nah ini kan ada resep baking class kayak gitu kan. Terus ini ada modern Japanese breed class atau apa ini ya, terus resep baking apa segala macam. Nah, pokoknya dia kan resepnya itu kue perkuean kayak gitu. Nah, ternyata kalau misalnya diamati, dia itu resepnya yang naik itu di ide jualan. Ada lagi nih ya, ini yang sebelah sini. Nah, itu ide jualan kan ini. Terus ada lagi cara memulai bisnis kue rumahan. Nah, ini juga ide jualan kan, itu naik ratusan ribu views. Kalau yang lainnya kan kayak ribuan doang kayak gitu ya. Nah, ini ada lagi juga roti gulung lembut ide jualan, ini juga puluhan, berarti kan naik kayak gitu ya. Terus ada lagi di bawahnya ini cheese brownies kayak gitu, di bawahnya ada lagi nih ide jualan pasti laris. Nah, sebenarnya ini akun ialah winning kontennya itu baking yang di dalamnya itu ada ide jualannya kayak gitu. Nah, teman-teman harus paham itu ya. Lalu ada lagi nih konten kayak masak-masak ya, masak-masak biasa. Terus ada konten yang naik. Nah, setelah diamati ternyata konten yang naik itu dia di akhir videonya atau di tengah videonya dia sembari ngasih tips. Contohnya nih ya, kayak tips-tips dapur kayak gitu. Misalnya nih sambil masak apa, lalu dia ngasih tips cara membersihkan minyak yang misalnya nyiprat-nyiprat pas goreng ini kayak gitu ya. Terus nah seperti itu. Nah, diulangi lagi ternyata naik lagi. Nah, jadi terlihat kalau winning konten di akunnya atau akun ketiga studi kasus ini ialah konten yang ngebahas masak, resep masak yang diikuti dengan tips. Nah, seperti itu. Udah paham kan gimana caranya untuk menentukan winning konten? Nah, selanjutnya, tapi kalau misalnya ini udah ketemu winning konten, ternyata kok masih naik turun, itu berarti teman-teman harus bisa membaca insight di konten tersebut kayak gitu. Misalnya nih dari hooknya, dari retensi penonton, atau ngerti nggak sih retensi penonton itu kayak misalnya nih ya, seberapa banyak orang yang kayak berhenti ketika konten kalian disajikan kayak gitu. Nah, itu harus dipelajari. Untuk gimana caranya perbaikinya, aku bakalan bahas di video berikutnya karena ini udah kepanjangan. Wassalamualaikum.